Ada asana. Tangan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, silakan dulu ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Jadi hari ini adalah hari Senin ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, jadi untuk pembelajaran kita kali ini, jadi kita akan melanjutkan tugas yang sudah kalian kerjakan dalam pertemuan minggu lalu ya. Nah, jadi sebelum ke sana, jadi sebelum kita mulai proses pembelajaran, nah di sisi pertama ini marilah kita isi dulu dengan berdoa ya, demi kelancaran proses pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini ya. Nah, untuk ketua kelas, jadi silakan pimpin teman-temannya untuk melakukan doa ya. Oke. Sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, jadi sebelum mulai, jadi Bapak hari ini ingin mengecek kehadiran kalian. Nah, nanti Bapak akan sebutkan nama kalian satu persatu. Jadi silakan yang Bapak sebutkan namanya silakan naikkan tangan ya. Oke, yang pertama Satya Adi Pradana. Oke. Clarissa Anjani. Oke. Kristia Gauri. Sakit ya, ada suratnya? Oke, sakit. Tirta Ahmad. Rama Adi Sastra. Oke. Mas Pradana. Izin, ada surat? Oke. Nata Bioga. Oke. Samantha Yuda. Samantha Yuda. Izin ya, ada suratnya? Gandhi. Oke. Gopta Gotama. Hadir. Mas Jati. Agastya. Angga Saputra. Oke, Angga ada. Apta. Yatmika Chandra. Angga Adiputra. Oke. Guntaro. Izin ya. Ada surat? Oke, Guntaro izin. Rizky. Sakit. Eva. Oke. Putri. Izin juga. Mardika Putra. Hadir. Dea Ananda. Hadir. Mila Sari. Hadir. Mariani. Hadir. Hadir juga. Anggreni. Hadir. Oke. Aura. Dewanti. Hadir. Linda. Linda mana? Hadir ya. Deviona. Ayudhya. Hadir. Alicia Kumala. Hadir. Yoga Mahendra. Hadir. Puspita Dari. Hadir. Hadir. Prabha Apsari. Hadir. Sangayu Sohan. Hadir. Hadir juga ya. Oke. Jadi hari ini ada 6 teman kalian pindah sekolah ya. Jadi beberapa orang tadi izin dan ada juga beberapa orang yang sakit seperti itu ya. Nah, ini nanti harus menjadi pembelajaran bagi kalian ya. Besok-besok seandainya kalian tidak masuk, nah ini untuk surat izin, nah ini harus tetap dikirim ke sekolah ya. Seperti tadi misalnya ada teman kalian yang sakit. Ini satu contoh yang bagus ya. Karena juga sudah menyampaikan surat sakitnya ke sekolah. Nah, ini nanti berkaitan dengan penilaian sikap seperti itu. Jadi walaupun kalian sakit, nah ini untuk surat sakit itu harus tetap juga dikirim ke sekolah ya. Karena ini nanti juga salah satunya sebagai bentuk proses penilaian sikap untuk kalian ke depannya ya. Nah, kemudian untuk sekarang,
Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, nah kita akan melanjutkan tugas yang sudah kalian kerjakan minggu lalu ya. Nah, ada yang masih ingat tugas yang kalian buat minggu lalu? Masih. Masih ya. Tentang apa? Ya, membuat map mapping ya. Materi tentang teori-teori masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ini sudah dikerjakan? Sudah ya? Sudah semua? Oke, kelompok 1 mana? Angkat tangan. Oke, kelompok 1 sudah ya? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 3. Kelompok 3 sudah? Sudah. Sudah. Kelompok 4? Kelompok 4 sudah? Oke. Kelompok 5? Sudah juga ya. Kelompok 6 terakhir? Sudah juga ya. Oke. Nah, untuk hari ini, jadi silakan kalian cari kelompoknya masing-masing ya. Jadi sesuai dengan urutan kelompok yang sudah kita tentukan ya. Kelompok 1 silakan berada di depan. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Oke, silakan cari kelompoknya. Pak, itu buku. Nah, kalau sudah, jadi silakan sekarang kalian keluarkan tugas yang sudah kalian kerjakan. Jadi yang pertama itu ada LKPD. Nah, kemudian yang kedua kemarin ada tugas mind mapping yang sudah kalian kirim ya. Kirimkan linknya. Oke, untuk kelompok 6 ya. Oke. Oke. Nah, jadi di sana ada beberapa teori yang kalian buat? Oke, 5 teori ya. Teori Brahmana, teori Kesatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Oke, Bapak lihat sebentar. Oke, teori arus balik ya. Teori Sudra, teori Waisya, teori Kesatria, dan teori Brahmana. Oke, sudah kan? Berarti nanti yang presentasi siapa? Oke, 2 orang ya. Oke. Kemudian kelompok 5 ya. Kelompok 5 tugasnya mana? Oke. Identitas sudah. Ini ya. Ada berapa teori yang ditemukan kemarin? Ada 5. Teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisya. Teori Waisya ini apa? Penjelasannya? Teori Waisya itu teori yang mengacu pada proses persebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia dibawakan oleh para pedagang atau para pelaku ekonomi dari berbagai penjuru di dunia, termasuk di India. Iya ya, berarti nanti yang membawa agama Hindu dari India itu adalah kaum pedagang ya, atau pelaku ekonomi. Oke, bagus sekali. Penjelasannya sudah, kelebihan dan kekurangannya juga sudah. Oke, siapkan 2 orang untuk presentasi ya. Oke, berikutnya kelompok 3 ya. Tugasnya mana? Oke, ini LKPD, identitas sudah. Lihat ini ya. Ada berapa teori yang ditemukan? Kelompok 3? 5 teori juga ya. Teori apa aja? Teori Kesatria, Waisya, teori Brahmana, teori Sudra, sama apa aja teori. Oke, tadi yang pertama ada teori Kesatria.
Teori kesatria. Bisa jelaskan apa itu teori kesatria? Jadi teori kesatria ini yang kayak orang-orang yang kaum prajurit-prajurit. Oke, jadi teori kesatria itu adalah kelompok masyarakat ini dari golongan prajurit kesatria ya. Jadi kesatria itu nanti sama dengan prajurit-prajurit. Nah, apalagi mungkin yang bisa dikatakan sebagai kesatria selain prajurit? Oke, bangsawan. Oke, bagus sekali. Apalagi kira-kira yang termasuk kesatria? Ya, raja. Ya, itu juga nih yang menjadi salah satu nanti ya. Raja, bangsawan, para prajurit, panglima perang, kan seperti itu ya. Ini sudah kita bahas kemarin. Jadi kelompok inilah yang kemudian membawa Hindu-Buddha itu sampai ke Indonesia. Oke, bagus sekali ya. Silakan ditunjuk dua orang untuk presentasi ya. Oke. Berikutnya kelompok 4. Kelompok 4 Ramadi Sastra ya sebagai ketua kelompok. Oke, ini ya. Oke. Ada berapa teori yang ditemukan kemarin? 5 teori. Nah, coba disebutkan. Ada teori Pramana, Kesatria, Waisya, Sudra, sama arus balik. Oke. Pramana, Kesatria, Waisya, Sudra, arus balik. Oke, kelimanya sudah ditulis. Nah, di sini ada teori Sudra. Nah, coba Bapak ingin tahu dari kelompok 4 apa itu teori Sudra? Jadi teori Sudra itu menyatakan bahwa agama Hindu itu disebarkan oleh para buruh. Oke, para buruh. Ya, jadi kelompok Sudra itu nanti sama dengan kelompok buruh ya. Jadi sama juga dengan para pembantu, para budak, para tawanan perang, ya, para pelayan juga. Itu sebuah teori nanti yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok ini digolongkan nanti ke dalam kelompok Sudra. Oke, bagus sekali ya untuk kelompok 4. Yang presentasi nanti siapa? Sudah ya. Oke, silakan lanjutkan. Kemudian kelompok 1. Ada berapa teori yang ditemukan? 5. Disebutkan coba. Oke. Oke. Ada teori Brahmana. Coba dijelaskan apa itu teori Brahmana? Oke. Jadi masuknya Hindu-Buddha itu nanti dibawa oleh kelompok-kelompok Brahmana ya. Contohnya seperti resi. Apalagi? Pendeta. Apalagi? Tadi? Resi, pendeta dan pemuka agama, bukan pemandu ya. Jadi pemuka agama ya. Oke, sudah itu, kelimanya juga sudah, kelebihan dan kekurangannya sudah. Nah, nanti yang mewakili siapa 2 orang untuk presentasi? Oke, siapkan ya. Oke, terakhir ya, kelompok 2. Kelompok 2, nah ini kelompoknya Satya ya, Satya. Ini oke, sudah ya. Oh, ini banyak sekali ya. Penjelasannya luar biasa panjang ini. Ada berapa teori yang kemarin ini ditemukan? Ada 5. Nah, coba disebutkan. Yang pertama ada teori Brahmana, ada teori Kesatria, Oke. yang kedua ada teori Sudra, yang Sudra. keempat ada teori Waisya, dan kelima ada teori arus balik. Oke, ada teori arus baliknya. Nah, kelompok 2 tahu apa itu teori arus balik? Ada penjelasannya? Oke, coba. Nah, teori arus balik ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya menerima ajaran tersebut, akan tetapi mengembangkan dan mengajarinya ke masyarakat lainnya juga, dan pergi belajar ke wilayah asalnya itu India, dan pulang untuk mengajarinya atau menyebarkannya untuk masyarakat lainnya. Oke, bagus sekali. Berarti nanti dalam teori arus balik ini menitik beratkan kepada peran dari orang India atau orang Indonesia? Orang Indonesia ya. Berarti orang Indonesia lah yang kemudian belajar secara aktif, kan seperti itu ya. Ya, mereka berdatang ke India, kemudian belajar di sana, setelah pulang baru mereka menyebarkan agama. Ya, oke. Kelompok 2 ya. Yang nanti presentasi siapa? 2 orang ya. Oke, silakan dipersiapkan ya. Oke. Jadi semua kelompok tadi Bapak perhatikan sudah membuat tugasnya dengan baik ya.
Nah, untuk sekarang akan kita lanjutkan dengan sesi presentasi. Ya. Sesuai tugas yang sudah Bapak sampaikan seminggu yang lalu. Nah, ini untuk masing-masing kelompok ini akan diwakili oleh 2 orang ya, untuk melakukan presentasi di depan. Nah, itu yang pertama. Setiap kelompok menunjuk 2 orang untuk melakukan presentasi. Nah, kemudian yang kedua, selama presentasi dilakukan oleh kelompok di depan, nah kelompok yang lain yang tidak presentasi ini berhak untuk mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, nanti silakan kalian perhatikan ya. Ketika temannya presentasi di depan, ini silakan diperhatikan. Kalian dengarkan dengan baik. Kalian catat hal-hal penting yang disampaikan. Ya. Setelah presentasi, kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan ya. Nanti prosedurnya seperti biasa. Yang ingin bertanya, itu silakan naikkan tangan, sebutkan nama, kemudian nomor absen, kalian dari kelompok berapa itu disampaikan, dan kemudian pertanyaannya apa ya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan berbobot, nah ini akan Bapak berikan poin nanti ya, tergantung nanti dari jenis pertanyaan yang kalian sampaikan. Oke, nah silakan dipersiapkan dulu, disepakati dulu nanti siapa yang ingin maju ke depan ya. Oke, silakan didiskusikan dulu ya. Jadi Bapak berikan waktu 3 menit ya, untuk menentukan nanti kira-kira siapa yang mewakili kelompoknya untuk presentasi ke depan. Sambil kalian diskusi, jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan waktu selama 10 menit ya, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi ingat 2 tugas yang Bapak sampaikan kemarin. Yang pertama itu adalah hasil mind mapping yang sudah kalian kreasikan ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua juga nanti masing-masing kelompok yang presentasi itu wajib memaparkan ya, kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori yang sudah kalian kerjakan dalam LKPD. Oke. Sebelum Bapak tunjuk, ada yang bersedia menjadi contoh untuk pertama presentasi? Ada yang mau kira-kira? Ini sebelum ditunjuk ya. Oke, silakan kelompok 1 ya. Kelompok 1. Jadi sambil menunggu kelompok 1, jadi silakan yang lain perhatikan juga nanti materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, karena kelompok 1-nya sudah siap, jadi silakan kita sekarang simak ya untuk presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 mulai. Makan jari.
Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Kami perwakilan dari kelompok 1. Saya atas nama Anak Bumi Sri Pradesa Anjali Sapitri nomor absen 2 dan teman saya Nimada Yunila Triatnya Dewi nomor absen 23 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk mind map, yaitu tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, jadi ada 5 teori yang akan kami bahas secara keseluruhan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Teori Brahmana menyatakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama Hindu Buddha tersebut untuk raja dan rakyatnya di Nusantara. Lalu ada kekurangan dan kelebihan teori Brahmana ini. Yang pertama, kelebihan teori Brahmana, banyak prasasti-prasasti Hindu yang menggunakan huruf Pallava dan Sanskerta, di mana huruf Pallava dan huruf Sanskerta ini hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Sedangkan kekurangan dari teori Brahmana ini bahwa kaum Brahmana pantang untuk menyeberang lautan. Jadi teori yang kedua itu ada teori kesatria yang dikemukakan oleh C.C. Bird, Mukherjee, dan J.C. Moyes. Nah, teori kesatria ini mengemukakan bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau prajurit dari India. Nah, para prajurit ini diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Pertama, kelebihan. Kelebihan dari teori ini yakni para kesatria dianggap mempunyai semangat yang tinggi untuk berpetualang. Sedangkan kekurangannya yakni para kesatria dianggap tidak memahami secara pasti huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Teori yang ketiga itu ada teori Vaishya yang dikemukakan oleh Andrew Croft. Nah, teori Vaishya ini mengemukakan bahwa persebaran dibawa oleh kaum pedagang atau kaum pelaku ekonomi dari India, berlayar melalui lautan yang menyebabkan ketergantungan terhadap musim angin dan kondisi alam. Yang memotivasi mereka datang ke Indonesia adalah hasil tambang, terutama emas dan hasil hutan. Ada kelebihan dan kekurangan dari teori ini, yaitu kelebihannya yakni dianggap para pedagang ini memiliki niat yang tinggi datang ke Indonesia untuk berdagang karena Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam yang dapat menarik perhatian para pedagang. Sedangkan kekurangannya yakni masih sama, yaitu para pedagang dianggap masih belum memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Selanjutnya yaitu teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber. Van Faber ini menurutnya bahwa teori Sudra menyatakan persebaran ini disebabkan oleh para kasta Sudra atau pekerja kasar yang menginginkan status kehidupan lebih baik sehingga berpindah-pindah. Adapun kekurangan dan kelebihan teori Sudra ini, yang pertama ada kelebihannya. Kelebihannya dari teori Sudra ini bahwa masyarakat belajar untuk masyarakat belajar ke India untuk mempelajari ilmu-ilmu dan dibawakan ke Indonesia. Selanjutnya kekurangannya karena teori Sudra ini dikenal kelas bawah, jadi kurang mengetahui ilmu pengetahuan dan cara-cara lain karena kurang memahami. Selanjutnya ada teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Nah, teori arus balik ini menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri, di mana bangsa Indonesia dianggap berperan aktif dalam persebaran teori agama Hindu dan Buddha. Nah, menganggap orang-orang Indonesia, terutama para tokoh, pergi ke India untuk belajar. Setelah itu, mereka menerapkan ajaran-ajaran tersebut kepada masyarakatnya. Kelebihan dari teori arus balik ini, karena arus balik ini di mana Indonesia yang belajar ke India, jadi kelebihannya dapat memberikan ilmu-ilmu pengetahuan dari India untuk dibawakan ke Indonesia. Sedangkan kekurangannya sendiri yakni bangsa Indonesia masih dianggap tergolong pasif untuk mempelajari atau berjelajah ke India. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sebelum ke sesi tanya jawab ya. Di sini terkait dengan penampilan tadi dari kelompok 1 ya, kelompoknya Clarissa dan Mila. Nah, di sini jika Bapak mungkin menilai sedikit ya,
dari apa tadi yang ditampilkan dari hasil pekerjaan mereka, ya. Jadi bisa kalian saksikan sendiri ya, bentuk desain mind mapping yang disusun oleh kelompok 1 seperti itu ya. Nah ini mungkin jika kita lihat dari sisi tampilan dan desain, nah ini sudah cukup bagus sekali ya, cukup menarik juga dari sisi pemilihan warna. Nah kemudian juga di sana juga sudah dilengkapi dengan gambar seperti itu. Nah kemudian, nah yang lebih penting isi konten ya. Nah, ini juga sudah sesuai dengan kompetensi dasar, kemudian dan IPK yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu ya. Jadi ini berkaitan dengan teori-teori masuknya pengaruh agama Hindu Buddha ke Indonesia ya. Jadi kelima teori yang sudah kita bahas minggu lalu, nah ini sudah tercover secara lengkap semua ya. Ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori Sudra. Termasuk juga salah satu teori baru yaitu teori arus balik ya. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Nah, sekarang Bapak berikan kesempatan kepada semua kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1 ya. Kelompoknya Clarissa. Jadi silakan naikkan tangan. Yuk. Oke, silakan Clarissa. Baik, perkenalkan nama saya Iman Seragam Sejati, nomor 11 dari kelompok 3. Jadi izin bertanya, apakah kelima teori ini masih relevan untuk di kehidupan sekarang? Jadi untuk kelima teori ini yang paling relevan di kehidupan sekarang itu yaitu teori Brahmana. Karena teori Brahmana ini banyak masyarakat yang percaya bahwa kaum Brahmana itu kaum yang memahami tentang kitab-kitab suci seperti sekarang. Agama Hindu pasti kaum Brahmana itu merupakan kaum tertinggi, jadi di kehidupan sekarang yang paling relevan itu merupakan teori Brahmana. Jadi semua teori ini masih relevan, namun tergantung kepada kepercayaan masing-masing orang. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahmad, nomor 4 dari kelompok 3. Jadi pertanyaan saya adalah, di antara kelima teori tersebut, teori mana yang paling dominan di zaman sekarang? Baik, izin menjawab. Jadi menurut kami teori yang paling dominan di zaman sekarang itu adalah teori Brahmana. Mengapa demikian? Kami masyarakat Hindu pasti mempercayai ada beberapa empu atau resi yang mengajarkan agama Hindu ke Indonesia seperti Resi Agastya, Empu Keturunan dan lain-lain. Nah, jadi kami menganggap bahwa kaum Brahmana lah yang paling berperan penting dalam persebaran teori masuknya agama Hindu Buddha. Selain itu juga, kami menganggap bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para resi ataupun empu tersebut telah pasti karena mereka juga belajar dari kitab suci yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Kita lagi mungkin. Oke, Bapak garis bawahi tadi ya. Jadi tadi ada 2 pertanyaan dari kelompoknya Demas. Ya, kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Jadi pertanyaan pertama tadi, nah apakah kelima teori yang dijelaskan di depan itu masih relevan sampai sekarang? Di sana kan ada 5 buah teori ya. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Yang tadi ditanyakan oleh Demas, jadi Bapak garis bawahi, apakah kelima teori itu masih relevan? Coba Mila, apakah itu masih relevan? Masih sesuai sama kepercayaan masing-masing. Oke, Clarissa, apakah kelima teori itu masih relevan? Tentunya masih, karena sebenarnya teori-teori itu kan untuk mengetahui asal usulnya. Nah, jadi tergantung kita sebenarnya percaya kepada yang mana. Tapi untuk kita sendiri lebih dominan menganggap teori Brahmana. Oke, berarti nanti ini juga nanti berkaitan dengan pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan dari Angga. Nah, dari kelima teori itu, ya, teori mana yang paling relevan? Jadi kan kita dihadapkan kepada 5 buah teori tentang bagaimana Hindu Buddha itu bisa masuk ke Indonesia ya. Nah, sekarang yang ditanyakan dari kelima teori itu teori mana yang paling relevan? Nah, tadi kelompok 1 menjelaskan bahwa yang paling relevan itu adalah teori Brahmana. Apa alasannya, Clarissa? Jadi karena seperti kita tahu dari cerita-cerita dari agama Hindu sendiri, itu ada para resi maupun empu yang menyebarkan ajaran agama tersebut. Nah, ajaran agama tersebut juga berasal dari kitab-kitab suci yang telah dipelajari dan dipahami oleh para empu atau resi tersebut.
Oke, bagus sekali ya, Clarissa. Jadi dari ajaran yang kita ketahui bahwa agama Hindu itu dibawa oleh para resi, kan seperti itu ya. Nah kemudian juga tadi bagus sekali ya, Clarissa mengatakan bahwa para resi ini dia sudah mengetahui yang namanya bahasa Sanskerta yang identik dengan agama Hindu, identik dengan kitab suci Weda seperti itu, sehingga ini paling relevan dikatakan ya oleh kelompok 1 bahwa teori Brahmana lah yang kemudian paling relevan ya. Ini menurut kelompok 1 ya. Ada tanggapan dari kelompok lain sebelum Bapak akhiri? Cukup ya? Cukup. Bisa diterima? Bisa. Oke. Kalau bisa silahkan diakhiri oleh kelompok 1 ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih dan para mesani. Yang berapa ya? Oke, berikutnya siapa lagi yang tampil? Oke, kelompok 2 ya, silakan. Kelompok 2 silakan dipersiapkan. Oke, sudah, nomor 2? Sudah. Oke. Mengajari. Nah, di sini kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teori masuknya agama Hindu Buddha. Terlebih dahulu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal kata saya. Perkenalkan, nama saya Kade Ahladi Putra, absen 16. Perkenalkan, nama saya Mari Utama, absen 10. Nah, teori yang pertama ada teori Brahmana. Teori Brahmana ini menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ini dibawakan oleh golongan Brahmana yang dimana dikemukakan oleh orientalis yang bernama J.J. Van Leur. Nah, teori ini juga menegaskan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia itu disebarkan oleh golongan Brahmana dengan buktinya yaitu berupa prasasti ya, dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, dalam kitab suci Weda ini dan upacara keagamaan sangat dikuasai oleh kaum Brahmana, dan kaum Brahmana ini juga sangat memahami tentang ajaran agama ini secara khusus. Yang kedua ada teori kesatria. Nah, teori kesatria ini menyatakan bahwa masuknya keagamaan atau kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia itu dibawakan oleh orang-orang India dari kasta kesatria, di mana teori ini dicetuskan dan dikemukakan oleh orang yang bernama Prof. Dr.J.L. Moens yang berargumen pada sekitar abad ke-4 sampai 6 Masehi terjadi peperangan sehingga kaum kesatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Nah, hal tersebutlah yang mendorong mereka melarikan diri atau mencari tempat hingga ke Nusantara. Nah, yang ketiga ada teori Kwasya. Nah, teori ini merupakan teori yang sangat berpengaruh besar kepada penyebaran agama Hindu dan Buddha. Orientalis yang bernama Prof. Dr. Engel Strom, pengusung teori Kwasya ini, berpendapat bahwa teori Kwasya ini terdiri dari golongan petani, pedagang, serta pemilik tanah yang sudah memahami ajaran agama Hindu Buddha. Kedatangan bangsa atau golongan Kwasya ini ke Indonesia, kata Prof juga memperkenalkan agama Hindu Buddha kepada masyarakat Indonesia di samping berdagang. Nah, teori ini juga diyakini menetap sementara waktu dan jarang juga menetap secara permanen di Nusantara dan menikah dengan masyarakat sekitar. Nah, untuk teori Sudra dan teori arus balik akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan teori Sudra dulu. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Weber. Itu menurut teori Sudra, penyebaran agama dan kebudayaan Buddha berasal dari kaum Sudra, yaitu kaum Buddha yang berimigrasi ke wilayah Nusantara. Mereka menetap di Indonesia dan menyebarkan ajaran agama mereka pada masyarakat ini. Hasilnya hukum bukti dan perlahan-lahan mengubah kepercayaan mereka yang awalnya animisme dan
dinamisme menjadi percaya pada terhadap ajaran agama yang sudah disebarkan oleh kaum Islam. Tentunya ada teori arus balik yang dikemukakan oleh F3 Bos. Kemudian teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwa masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia karena peran dan partisipasi aktif dari penduduk Nusantara dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha, membantu para kaum Brahmana atau yang lainnya untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha ke seluruh wilayah Indonesia. Masa Indonesia juga tidak hanya menerima budaya dan pengetahuan dari orang-orang asing, tapi mereka juga ikut berperan aktif dalam mempelajari agama Hindu-Buddha dengan langsung datang ke atau mempelajarinya di dataran India, ke wilayah India. Dan setelah mereka mempelajarinya, mereka pulang ke Indonesia dan kemudian mempraktikkan dan menyebarkan seluruh ajaran agama yang mereka pelajari di India, disebarkan ke seluruh daerah atau dataran Nusantara. Dan selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Pertama ada kelemahan teori Brahmana akan dijelaskan keterangan. Baik, kelebihan dari teori Brahmana yang pertama itu ditulis melalui kitab bahasa Sanskerta, di mana bahasa ini hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Yang kekurangan dari teori Brahmana yaitu suatu fakta bahwa mereka dari kaum Brahmana mempunyai pantangan untuk menyeberangi lautan sehingga tidak memungkinkan masuk ke Indonesia tanpa menyeberangi lautan. Yang kedua ada teori ksatria. Kelebihannya yaitu suatu bukti bahwa seiring terjadi kekacauan politik antar golongan di India awal abad Masehi yang membuat para prajurit selalu terdesak dan akhirnya pada titik jenuh atas peperangan yang berpenjangan sehingga mereka meninggalkan tanah tersebut. Lalu kasta ksatria ini berinisiatif untuk membangun tempat perlindungan kaum mereka. Nah, adapun kekurangan teori kesatria yaitu tidak ditemukannya suatu bukti tertulis bahwa kasta kesatria atau prajurit India pernah sampai ke Indonesia. Yang ketiga ada teori Basya, yaitu kelebihannya suatu fakta bahwa kaum pedagang dari kasta Basya telah melakukan suatu hubungan dagang dengan penguasa maupun masyarakat Indonesia pada awal Masehi, sehingga dalam proses hubungan dagang ini yakini turut terjadi proses masuknya bidang agama Hindu-Buddha. Nah, adapun kekurangan dari teori Basya yaitu agama Hindu-Buddha berkembang di wilayah pedalaman dengan bukti ditemukannya beberapa prasasti, sementara para pedagang biasanya hanya berkembang di wilayah pesisir pantai atau pusat kota sebagai wilayah perdagangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan teori Sudra dan kelebihan teori Sudra adalah berdasarkan dari peluang kaum Sudra adalah kaum yang paling mungkin membawa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia karena jumlah kata Sudra itu merupakan orang-orang terbuang adalah yang paling banyak masuk ke Indonesia sebagai pengikut suatu kelompok Ksatria, Brahmana, ataupun Waisya. Kekurangannya, teori Sudra adalah kaum Sudra yang merupakan orang-orang yang buangan pada umumnya tidak mengerti soal agama karena tingkat pengetahuan mereka sangat rendah. Yang kedua, kelebihan teori arus balik adalah adanya kaum pedagang Indonesia yang melakukan hubungan dagang dengan India sehingga mereka juga bisa ikut mengajari agama itu ketika mereka di India dan kemudian membawa agama tersebut bersama dagang lainnya kembali ke Indonesia atau ke Nusantara. Kekurangan teori arus balik adalah pada saat itu masyarakat Indonesia sangat pasif dan tidak mampu mengambil inisiatif untuk mempelajari agama Hindu-Buddha sehingga mungkinnya masyarakat Indonesia mempelajari atau membawa agama itu langsung dari India ke Indonesia dengan sangat tipis. Itu presentasi kami tadi tentang bin bukan sampaikan. Berikut kalau ada teman yang bertanya silakan. Oke, sebelum ke sesi tanya jawab ya. Silakan, kalau ada yang bertanya. Bapak potong sedikit ya. Sebelum ke sesi tanya jawab, ini ada beberapa catatan yang ingin Bapak sampaikan kepada kelompok 2 ya. Kelompoknya Angga Diputra dan Kota ya. Nah,
pertama bagusnya dulu saya sampaikan. Nah bagusnya gini, jika kalian sekarang perhatikan dari sisi desain ya, desain metode yang dibuat oleh kelompok 2, kelompoknya Angga. Jadi di sana sudah cukup bagus sekali ya dari sisi tampilan, kemudian pemilihan warna. Nah kemudian yang menarik di sana adalah dari kelompok 2 menyertakan foto ya, betul kan? Nah foto seperti itu ya, dari para pencetus teori. Nah, itu bagus sekali. Nah kemudian juga dari kelengkapan konten dan topik bahasan ini juga bagus sekali ya. Ini sisi positifnya, sisi kelebihannya. Nah kemudian satu hal yang bisa Bapak koreksi ya. Nah tadi kelompok 2 menjelaskan tentang kelebihan serta kekurangan dari teori arus balik. Ini kan minggu lalu sudah kita bahas ya, bahwa teori arus balik ini merupakan teori yang paling baru ya, teori yang paling baru. Teori arus balik ini muncul karena 4 teori yang ada sebelumnya itu mereka memiliki yang namanya ya kekurangan ya. Mereka memiliki kelebihan tapi ada juga kekurangannya. Misalnya apa? Teori Brahmana ya. Di satu sisi dia kuat, di satu sisi dia masuk akal, tapi di sisi lain teori Brahmana itu ternyata memiliki kekurangan. Misalnya apa? Nah tidak mungkin Brahmana dari India itu dia bisa keluar dari India. Karena apa? Karena ada aturan yang namanya Brahmana itu dia tidak boleh menyeberangi lautan. Nah itu tidak masuk akalnya. Begitu juga teori-teori lainnya. Kesatria juga seperti itu, ada kelemahannya. Wesya ada kelemahannya. Sudra ada kelemahannya seperti itu. Makanya nanti sebagai bentuk antitesa ya, bentuk perlawanan dari keempat teori yang ada ini, kemudian muncullah teori arus balik. Nah ini tidak usah nanti kalian cari apa kelebihan dan kekurangannya, karena ini bentuk antitesa nanti atau antitesis ya dari empat teori yang ada seperti itu ya. Nah ini nanti sedikit masukan juga untuk kelompok lain yang akan presentasi ya. Nah mungkin itu tambahan Bapak untuk kelompok 2 ya. Jadi selebihnya tadi sudah bagus sekali. Nah untuk sekarang kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab ya. Bagi kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan atau masukan, jadi silakan Bapak berikan kesempatan sekarang. Oke, silakan kelompok 2. Siapa? Perkenalkan, nama saya Bella Alisa Pradini, nomor 32 dari kelompok 4. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat para ahli mengemukakan berbagai teori tentang penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia? Oke, pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan para ahli mengemukakan berbagai teori tentang penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia? Oke, apa yang menyebabkan para ahli mengemukakan berbagai teori ya tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia? Oke, pertanyaan pertama. Silakan dijawab kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Bella. Karena tadi apa? Penyebaran agama Hindu-Buddha itu tidak ada linknya. Karena teori adanya teori, tidak adanya teori, maka dimunculkanlah beberapa teori yang seperti di sini sebagai tempat yang strategis Nusantara sebagai jalur perdagangan yang strategis, membuat banyak budaya dan agama luar khususnya Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara. Oleh karena itu banyak teori dan opini yang dikemukakan oleh para ahli untuk mengetahui atau secara jelas bagaimana caranya masuk dari agama Hindu Buddha ke Nusantara atau supaya tidak salah cara masuknya agama, maksudnya secara tidak salah atau masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia sebagai teorinya, supaya benar teori tersebut atau pengetahuan kita supaya tahu bagaimana cara masuknya yang benar ke Indonesia. Jadi itu jawaban dari saya untuk Bella. Gimana Bella? Ya. Bisa diterima? Bisa. Ngerti maksudnya?
Atau saya bisa ulang lagi sekali. Oke, silakan diulang Gopta ya. Karena sebelum ada teori, supaya tahu kita bagaimana caranya masuk agama Hindu-Buddha ke Indonesia, jadi ada muncul beberapa teori atau opini dari ilmuwan atau para ahli bagaimana atau teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Dari situlah muncul teori-teori ini, keenam teori ini sebagai sarana teori ini sebagai pengetahuan kita bagaimana cara masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi ya, karena letaknya strategis, Indonesia menjadi milik agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena letaknya strategis, maka sebagai perdagangan yang dari luar masuk ke Indonesia juga dengan agamanya dan budayanya. Maka dari itu terbuatlah atau setelah kelima teori ini karena adanya budaya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Supaya tahu bagaimana cara masuknya teori agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Itu jawaban saya atau Bella. Oke, gimana Bella? Oke, nah jadi maksudnya Gopta begini ya. Jadi Bapak coba ringkas sekarang. Tadi maksudnya sudah benar sekali. Nah, jadi yang menarik sebenarnya dari jawaban Gopta tadi, nah Gopta ini menggarisbawahi kepada letak Indonesia yang strategis ya. Nah, kita kan sepakat dulu ya bahwa Indonesia itu dia letaknya sangat strategis. Karena apa? Ya karena terletak di jalur perdagangan internasional kan, dari Cina ke India seperti itu. Menurut Gopta, karena letak Indonesia itu strategis, ini banyak kemudian golongan masyarakat ini yang datang ke Indonesia. Ya, apakah dia untuk berdagang, untuk berlayar seperti itu. Banyak golongan yang datang ke Indonesia. Nah, terkait kemudian dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, nah disinilah kemudian ada andil yang besar dari letak yang strategis tadi. Golongan Brahmana datang ke Indonesia, golongan Waisya datang ke Indonesia, apalagi kan mereka sebagai pedagang. Nah, kemudian golongan Ksatria juga datang, termasuk juga nanti golongan Sudra seperti itu ya. Ada tawanan-tawanan perang yang dia kalah di negerinya, dia kabur sampai ke Indonesia seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kemudian bisa banyak muncul teori ya. Nah, ini jika Bapak ambil tadi jawaban dari Gopta. Nah, ini bagus sekali sebenarnya ya, analisis yang disampaikan oleh Gopta seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak tambahkan. Bagaimana untuk Bella? Bisa diterima? Sudah bisa. Oke, ya. Bella tadi sudah. Ada lagi mungkin yang bertanya? Oke. Perkenalkan nama saya Komang Eko nomor 19 dari kelompok. Di sini saya ingin bertanya dari sekian banyak peneliti dan juga teori penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Siapa sih orang pertama yang meneliti perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia? Oke, pertanyaannya ini bagus sekali ya, cukup berat sekali. Dari sekian banyak peneliti atau para ahli, siapa sih orang pertama ya yang meneliti tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia? Oke, Bapak lempar sekarang kepada kelompok 2. Ada tanggapan mungkin? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, orang pertama yang meneliti perkembangan agama Hindu di Indonesia yaitu orientalis yang bernama Jacob Cornelis van Leeuwen dengan teorinya itu teori Brahmana. Di mana sudah saya jelaskan tadi bahwa teori Brahmana ini menyatakan bahwa maksudnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh golongan Brahmana, di mana sudah dibuktikan dengan adanya prasasti yang menggunakan berbahasa Sanskerta. Oke. Diterima? Oke ya. Jadi menurut Angga Diputra tadi,
ya bahwa peneliti pertama ini yang melakukan penelitian tentang masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia itulah Jacob Cornelis van Leur, ya. Tulisannya Van Leur seperti itu ya, dibaca Van Leur. Ini dia yang mengungkapkan dari teori Brahmana seperti itu ya. Bahwa Hindu Buddha itu nanti dibawa oleh golongan-golongan Brahmana yang berasal dari India ya. Golongan Brahmana yang berasal dari India dengan berbagai bukti yang tadi sudah disampaikan oleh Angga. Itu kira-kira bisa diterima kira-kira? Oke. Ada lagi? Cukup ya, 2 pertanyaan ya, nomor 2 ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, jadi silakan untuk Angga dan Dokter silakan diakhiri dulu ya. Nah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Kami akhiri dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Oke, kelompok berikutnya. Oke, kelompok 3 ya, silakan. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan hari ini kami perwakilan dari Komisi 3 akan mempresentasikan mengenai teori-teori masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putra ini, nomor absen 25. Dan perkenalkan nama saya Putra Yunanda Pradipta Siti Pasha, nomor absen 31. Kemudian teori pertama yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana dicetuskan oleh J.C. Van Leur yang ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Kemudian yang kedua ada teori kesatria. Teori kesatria ini dicetuskan oleh Cornelis Christian serta didukung oleh Mukherjee dan teori kesatria ini menceritakan masuknya ajaran agama dan budaya Indonesia ke Indonesia melalui orang-orang yang memiliki kasta kesatria atau mereka yang berpangkat sebagai perwira atau prajurit. Baik, selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori Sudra. Teori Sudra diambilkan oleh seorang pria keturunan Jerman Belanda bernama Gottfried Harriot van Weber atau Van Weber. Menurut pendapat Weber, orang-orang di India banyak dipekerjakan sebagai buruh dan budak, sehingga kehidupan mereka jauh dari kata lain. Selanjutnya ada teori Waisya. Menurut teori Waisya, agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Howe yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Dan yang terakhir ada teori arus balik. Teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D. Fabos mengemukakan bahwa proses masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia terjadi karena peran aktif yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Masuknya agama Hindu disebabkan orang Indonesia sendiri yang telah berkunjung ke India merupakan teori arus. Baik, selanjutnya kami juga akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori-teori ini. Yang pertama, kelebihan dari teori Brahmana. Di Indonesia banyak prestasi Hindu Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Kemudian kekurangan dari teori Brahmana, dalam tradisi Hindu Buddha, kaum Brahmana pantang menyeberang lautan. Kemudian yang kedua, kelebihan dari teori kesatria. Kaum kesatria menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang
sebelumnya. Untuk kekurangan dari teori ksatria, para ksatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa. Nah, selanjutnya yaitu teori sudra. Nah, teori sudra ini memiliki kelemahan tidak menguasai bahasa Sanskerta. Karena pada umumnya kasta sudra tidak memiliki ilmu pengetahuan sehingga tidak mungkin bisa mengetahui seluk-beluk ajaran agama Hindu yang ada di dalam kitab ini. Namun kelebihannya kasta sudra merupakan kalangan tersisih di negara India, sehingga pasti mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik dengan cara pergi ke daerah lain seperti di Indonesia. Selanjutnya teori Waisya memiliki kelebihan yaitu banyak sumber daya alam di Indonesia dan para pedagang yang berasal dari India datang menyebarkan agama Hindu Buddha sambil berdagang. Dan kelemahannya, para pedagang tidak mengerti bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, sebelum ke sesi tanya jawab, ini terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3. Nah, mungkin dari sisi tampilan mapping itu sudah bagus. Nah, sedikit tadi ya, terkait dengan teori Waisya ya. Nah, tadi Anggreni menjelaskan bahwa teori Waisya ini kan mengatakan bahwa agama Hindu dan Buddha itu masuk dibawa oleh kaum pedagang. Ternyata kemudian oleh kelompok 3 ini membuat sebuah analisis ya, bahwa ada kelemahan dari teori Waisya di mana kelompok pedagang itu mereka dikatakan tidak memahami yang namanya ya bahasa Sanskerta ya. Bahasa Sanskerta seperti itu. Apalagi kitab suci agama Hindu kan itu berbahasa Sanskerta ya. Dan itu hanya boleh dipelajari oleh kaum Brahmana. Sehingga teori Waisya ini kemudian ada kelemahannya ya, seperti yang disampaikan oleh Anggreni tadi ya. Ini bagus sekali ya. Tadi Bapak garis bawahi. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Bagi kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan, jadi Bapak batasi ya untuk 2 orang penanya. Oke, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kadewan Indonesia Putri, nomor 97 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan bertanya, jelaskan hubungan antara perdagangan dengan masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Oke, jelaskan hubungan antara perdagangan dengan masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Oke. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Tasya. Jadi hubungan antara perdagangan dengan masuknya pengaruh agama Hindu Buddha ke Indonesia adalah, jadi perdagangan dengan India, terutama di jalur Selat Malaka yang merupakan jalur laut antara India dan Cina, yang menyebabkan terjadinya perdagangan. Perdagangan ini menyebarnya ajaran agama Hindu dan Buddha. Akibat dari perdagangan ini munculnya kerajaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu Buddha, seperti kerajaan yang kita ketahui yaitu kerajaan Sriwijaya di pesisir timur Pulau Sumatera. Nah, kerajaan Sriwijaya ini menjadi makmur karena perannya sebagai perantara dan tempat singgah dalam perdagangan antara Cina dan India. Jadi hubungannya itu sangat berkaitan. Oke, bagaimana? Tasya? Bisa? Ada yang bisa menambahkan mungkin? Kira-kira apa sih hubungan antara perdagangan ya? Perdagangan dengan masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Ada mungkin yang memiliki sebuah tanggapan atau jawaban? Nah, apa sih hubungan perdagangan? Ada? Nah, kalau tidak, nah ini Bapak coba tambahkan ya terkait dengan jawaban tadi. Nah, jika kita lihat sekarang seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal ya, bahwa Indonesia itu letaknya strategis kan? Dia terletak di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara Cina dengan India seperti itu. Ya. Nah, di sisi lain kita tahu bahwa agama Hindu Buddha itu dia berasal dari India.
lahir di India seperti itu. Agama Hindu itu pertama kali lahir di India ya. Kalau kita lihat sejarahnya nanti, ini kan merupakan bentuk perpaduan antara budaya bangsa Arya dengan bangsa Drapida. Bangsa Arya itu pendatang. Bangsa Drapida itu adalah orang-orang asli India. Di sini terjadi pembauran sebuah budaya baru, ya, sebuah kepercayaan baru. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan nama agama Hindu. Ada yang tahu nama Hindu itu diambil dari apa? Kok bisa diberi nama agama Hindu? Nah, coba yang masih ingat ya, yang kemarin sempat membaca buku tentang sejarah munculnya agama Hindu di India. Larissa? Sedikit ingat sih, tapi kalau nggak salah itu berasal dari kata Hindu. Oke ya. Jadi nama Hindu itu muncul, ini berasal dari nama sungai yang ada di India, yaitu sungai Sindhu. Ya, sungai Sindhu ya. Nah, jadi percampuran budaya antara bangsa Drapida dengan bangsa Arya itu kebetulan terjadi di tepi atau di lembah sungai Sindhu. Ya. Makanya budaya baru, kepercayaan baru yang muncul itu diberi nama kebudayaan Hindu. Ya. Seperti itu ceritanya. Inilah yang kemudian ketika orang-orang India itu berdagang, ya, dia keluar India, dia singgah di Indonesia. Nah, ketika berdagang inilah kemudian dia sambil menyebarkan ajaran agamanya seperti itu. Ini terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, dari Nanda, siapa tadi? Tasya ya. Selamat siang semua. Siap. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori-teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia dan juga kelebihan serta kelemahan dari teori-teori tersebut. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikomande Ananda, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Fitri Agama Hendra, nomor absen 33. Karena perkenalan sudah, kita langsung saja ke materi. Teori-teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia ada 5. Yang pertama adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh Jesse Vander yang mengatakan bahwa masuknya Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh para kaum Brahmana atau pemuka agama. Jadi para Brahmana ini diundang oleh penguasa-penguasa di Indonesia untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Yang kedua adalah teori Ksatria yang dikemukakan oleh Cornelis Christian Berg dan juga R.C. Majumdar. Nah, dari teori Ksatria ini disebutkan bahwa penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia dilakukan oleh kaum Ksatria. Kaum Ksatria yang kalah dari perang di India melarikan diri ke Indonesia dan mendirikan kerajaan-kerajaan baru. Teori yang ketiga adalah teori Vaishya. Teori Vaishya ini dikemukakan oleh N.G. Trong yang mengatakan bahwa persebaran agama Hindu Buddha di Indonesia dibawa oleh golongan Vaishya atau kaum pedagang. Kaum pedagang ini pergi ke Indonesia untuk berdagang dan juga untuk berkeluarga. Teori yang keempat adalah teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Weber. Menurut teori Sudra, penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia dilakukan oleh kaum Buddha atau kaum Sudra. Nah, kaum Sudra ini datang ke Indonesia untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Teori yang kelima adalah teori arus balik. Teori arus balik
pergi ke India untuk belajar agama. Lalu mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama yang telah mereka pelajari tersebut. Selanjutnya, materi kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori tersebut akan dijelaskan oleh Yoga. Yang pertama yaitu kelebihan dari teori Brahmana. Para raja Nusantara menggunakan bahasa Sanskerta pada peninggalan prasasti, sehingga ada kemungkinan masuknya pengaruh Hindu-Buddha melalui kaum Brahmana. Kekurangannya, para Brahmana tersebut memiliki pantangan, yaitu tidak dapat menyeberangi lautan. Kedua, teori kesatria. Kelebihannya, kaum kesatria menunjukkan semangat dalam berpetualang ke seluruh dunia. Kelemahannya, para kesatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. 3. Teori Waisya. Kelebihan, sistem pelayaran saat itu bergantung pada angin muson, sehingga para pedagang harus menetap sehingga tumbuh kebudayaan hidup Buddha. Kekurangannya, para pedagang hanya tertarik pada perdagangan dan tidak mampu membaca huruf Sanskerta. Keempat, teori Sudra. Kelebihan, para Buddha biasanya lebih mudah membaur dengan masyarakat sekitar, sehingga lebih mudah komunikasi dan semua orang di kasta Sudra pasti ingin memperbaiki hidup. Salah satunya adalah pergi ke tempat lain seperti Indonesia. Kekurangannya, budak dan tawanan tidak dapat memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, silakan jika ada pertanyaan. Juga dari kelompok nomor 6. Baik, perkenalkan nama saya Adana juga, absen 16 dari kelompok 2. Nah, dari kelima teori yang dijelaskan tadi, mengapa teori Brahmana dianggap teori paling kuat dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada? Oke, Angga Diputra dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Mengapa dari sekian banyak teori tadi ya, teori Brahmana dikatakan yang paling kuat? Oke, baru satu lagi mungkin? Ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Madi Bokta Utama. Kenapa di buku dijelaskan hanya 4 teori, sedangkan yang di media lainnya dijelaskan sudah 5 teori? Oke, pertanyaan dari Gopta ya. Jika kita merujuk kepada teori yang ada di buku, nah ini kan cuma ada 4 teori ya. Nah sedangkan sebenarnya jika kita lihat sumber lain itu justru ada 5 teori. Nah apa yang menyebabkan? Pertanyaan dari Gopta. Oke, silakan tanggapi untuk kelompok 6. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kade Angga. Jadi kenapa teori Brahmana dikatakan teori paling kuat dari teori-teori yang lainnya adalah karena pada masa itu hanya kaum Brahmana yang dapat menguasai bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa. Nah dari bukti-bukti yang ditemukan ada prasasti-prasasti yang bertuliskan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta, sehingga bisa disimpulkan kalau yang menyebarkan agama itu adalah teori Brahmana. Dan juga di India, Brahmana lah yang memiliki kasta paling tinggi, sehingga Brahmana saja yang dapat pergi untuk menyebarkan agama. Apakah bisa diterima? Bisa. Apa tambahkan sedikit ya, tadi jawaban dari dia, ini sebenarnya terbaik ya. Nah kalau kita lihat sekarang dari susunan kasta, ini kan kelompok Brahmana ini merupakan kelompok yang paling tinggi ya. Jika kita lihat sekarang dari peran dan fungsinya, Brahmana itu adalah kelompok masyarakat yang berkecimpung dalam bidang bidang kerohanian atau bidang agama. Sehingga wajar jika kelompok Brahmana ini dia memahami tentang ajaran agama, apalagi kemudian membaca kitab suci kan seperti itu. Nah, ini masuk akal. Ini yang kemudian menyebabkan kenapa kelompok Brahmana itu kemudian dikatakan paling kuat teorinya ya. Itu tadi yang bertanya tadi Angga ya? Bisa? Oke. Pertanyaan kedua dari Gopta tadi. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Gopta. Sebelumnya materi di buku dan materi pengenalan pembagian teori-teorinya berbeda.
Di buku teorinya ada 4 yang tidak memasukkan teori sudra. Sedangkan pada materi online berisi 5 teori, yaitu teori Brahmana, Ksatria, Vaisya, Sudra, dan teori arus balik. Ini dikarenakan teori sudra itu masih bisa dikatakan lemah dan tidak sebuah teori lainnya. Ini disebabkan sudra atau huruf itu tidak dapat memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa tersebut dilihat. Sedangkan penyebaran agama Hindu tersebut dilihat dari prasasti atau peninggalan-peninggalan yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Izin menambahkan, jadi seperti yang sudah Yoga katakan, kalau bangsa Sudra tidak menguasai huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta. Sedangkan pada kitab suci itu menggunakan bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa. Jadi mereka tidak bisa belajar kitab suci karena mereka tidak menguasai bahasa tersebut. Kalau mereka tidak mempelajari kitab suci atau menguasai bahasa-bahasa itu, bagaimana mereka bisa menyebarkan agama-agama tersebut? Apakah bisa diterima? Bagaimana? Murta? Saya? Ya, jadi Bapak rasa sudah cukup lengkap ya tadi jawaban dari kelompok 6, tadi dari Yoga Mahendra dan tambahkan PDA ya. Nah jadi sebenarnya kenapa di buku paket itu ada cuma 4 teori ya? Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan arus balik. Di sana tidak menampilkan teori sudra. Alasannya kenapa? Nah seperti yang disampaikan oleh Yoga tadi. Teori sudra itu dikatakan teori yang paling lemah, ya. Kecil kemungkinan golongan sudra, terutama golongan budak itu mereka memahami ajaran agama. Apalagi agama Hindu kitab sucinya ini kan berbahasa Sanskerta. Itu hanya bisa dilakukan oleh kaum Brahmana seperti itu. Makanya teori sudra itu dikatakan teori yang paling lemah, sehingga tidak dicantumkan, tidak dipaparkan dalam buku paket yang kalian miliki ya. Nah, tetapi versi lengkapnya sudah Bapak berikan melalui online text yang sudah Bapak bagikan minggu lalu. Ada tetap plus minusnya seperti itu. Walaupun teori sudra itu banyak kelemahannya, tetapi juga nanti ada beberapa sisi kelebihannya ya. Ada beberapa kelebihan dari teori sudra seperti itu. Salah satunya apa? Banyak kemudian para tawanan perang, para budak yang tidak kuat terhadap penderitaan di negaranya ini melarikan diri sampai ke wilayah Nusantara, ya. Sehingga ketika mereka tahu sedikit bagaimana ajaran Hindu Buddha, nah mereka kemudian dimungkinkan untuk menyebarkan Hindu Buddha sampai ke Indonesia, seperti itu ya. Nah, itu kira-kira kenapa teori sutra itu dihilangkan. Nah kira-kira sampai di sana dulu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, bisa ya? Oke, silakan diambil dulu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu kata ataupun gerakan kami. Kami harap apa yang kami sampaikan tadi dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para pesan. Om Santi Santi Santi. Jadi dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 6 tadi, nah maka berakhir pula sesi presentasi untuk pertemuan kali ini ya. Nah jadi sebelum Bapak lanjutkan, nah di sini Bapak sampaikan sedikit mengenai refleksi pembelajaran yang kita lakukan pada siang hari ini ya. Nah yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan kemarin, nah di sini sudah tercapai secara sempurna ya. Dari 4 tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan. Nah ini yang pertama, peserta didik mampu memahami teori-teori masuknya pengaruh Hindu Buddha ya. Jadi kita sepakat di sini terkait dengan teori masuknya pengaruh Hindu Buddha itu ada berapa teori? 5. Ada 5. Nah, coba sebutkan. Harus balik. Nah, itu tujuan pertama kita ya. Sudah tercapai seperti itu.
Kemudian di tujuan yang kedua, kita juga sepakat bahwa masing-masing teori itu memiliki kelebihan dan kekurangan atau kelemahan. Itu tadi sudah juga. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan karya tulis. Tadi sudah ya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan LKPD dan mapping yang sudah disusun. Itu juga sudah. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi siswa mampu mempresentasikan. Ini juga sudah tadi ya. Berarti keempat tujuan pembelajaran kita sudah tercapai dengan baik. Nah, jadi sebagai penutup, untuk sekarang silakan kalian keluarkan perangkat HP-nya masing-masing. Nah, di sini ada soal evaluasi ya. Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas. Nah, silakan buka grup WA kelasnya. Oke, sudah ya. Nah, di sana ada soal evaluasi. Di sana ada 4 buah soal yang harus kalian jawab ya, terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, silakan perhatikan petunjuk untuk pengerjaan soalnya. Ya. Jadi yang pertama silakan kalian buat nomor absen, itu wajib diisi. Setelah kalian buat nomor absen, lanjutkan dengan nama ya, itu dibuat secara lengkap. Jadi buat nomor absen, kemudian dikasih tanda titik, kemudian dilanjutkan dengan nama. Silakan dijawab keempat pertanyaan itu berdasarkan pemahaman yang sudah kalian miliki ya. Kelompok 5, sudah ya? Bisa? Sudah. Oke, silakan jawab. Jadi silakan jawab berdasarkan pemahaman yang sudah kalian miliki. Kelompok 1 sudah.
2 menit. Silakan dikerjakan dengan baik ya.
Oke, beberapa jawaban sudah masuk ya. Nanti untuk nilainya bisa kalian lihat setelah kalian mengirimkan jawaban ya. Di sana akan dikoreksi secara otomatis. Silakan waktunya sedikit lagi. Sudah? Semua? Nomor 2. Sudah semua? Belum. Nomor 3 juga belum. Nomor 4? Belum juga. Nomor 5? Apa? Ya? Ya, sudah. Ya, sudah selesai ya? Sudah. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Ya, berarti ada 6 orang ya untuk mengirim jawaban. Tapi tidak masuk. Nah, kalau sudah, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Silakan dimasukkan semua buku. Kemudian akan mulai ke bawah. Oke, sebelum Bapak akhiri, nah untuk minggu depan ya, jadi silakan kalian pelajari di rumah materi halaman 90 ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan ke sub materi yang kedua ya. Jadi minggu depan kita khusus akan mempelajari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Itu nanti silakan kalian pelajari di rumah. Nah kemudian sebelum Bapak akhiri, nah di sini ada satu hal yang ingin Bapak sampaikan. Nah terkait dengan pesan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ketika kita upacara tadi ya. Jadi salah satunya tadi beliau menyoroti masalah disiplin seperti itu ya. Jadi beberapa di antara anak kelas di kelas 10B, nah ini mendapatkan sorotan terkait dengan masalah disiplin, nah, terutama untuk disiplin waktu dan disiplin berpakaian. Karena tadi sudah disoroti ketika upacara, nah ini untuk kedepannya mohon untuk diperhatikan ya. Mohon untuk diperhatikan, mohon untuk diperbaiki. Apalagi tadi ada beberapa anak yang terlambat ketika mengikuti kegiatan upacara. Ini kedepannya agar menjadi perhatian untuk kita bersama seperti itu ya. Agar nanti nama kelas, terutama nama baik kelas ini tetap terjaga ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Oke.
Nah, kalau bisa, karena hari ini sudah waktu, untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri di sini sampai di sini. Nah, karena tadi kita diawali dengan mengawali doa, nah untuk penutup kita akhiri juga dengan doa. Nah, oleh itu silakan untuk kelas ingin mengucapkan doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, jadi pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan para pesanti. Ada Sandi. Nama Sandi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang ya.